Dan di sini juga kita akan menjelaskan mengenai neuroscience yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang saraf manusia terutama dalam otak. Nah, otak merupakan organ tubuh yang bertanggung jawab untuk membuat pengaturan terhadap pemikiran serta seluruh tubuh manusia. Otak itu tersusun atas dua sel, yaitu sel neuron dan sel glia. Neuron dalam otak jumlahnya miliaran, di mana neuron terhubung juga dengan neuron-neuron lainnya yang melewati sinapsis-sinapsis yang merupakan titik temu antara terminal akson dengan salah satu neuron dan neuron yang lainnya. Selanjutnya, ada juga otak tengah. Otak tengah merupakan hubungan utama antara otak dan sumsum tulang belakang. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan manusia. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga medula oblongata, bagian otak yang terbentuk seperti kerucut yang terletak di bagian bawah batang otak. Medula oblongata berfungsi untuk mengendalikan beberapa fungsi tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan menelan. Dan sebagai pusat pernapasan di dua tempat yaitu dorsal dan ventral, dan sebagai pusat pengatur jantung juga yang merupakan mengatur tekanan darah sebagai refleks non vital seperti untuk menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Dan selanjutnya ada juga pons yang merupakan bagian dari batang otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi sinyal dan komunikasi antara otak dan sumsum tulang belakang. Pons yang berperan dalam mengatur proses dan tugas bawah sadar seperti pernapasan dan siklus tidur ataupun bangun. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengenal juga mengenai sel-sel yang ada di dalam otak. Kita akan membahas sesuatu yang spesial. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, dari strukturnya. Salah satunya ada yang bernama akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu saraf ke saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ atau otak. Setelah itu, kita juga mempunyai dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun otak dan impuls listrik. Ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai sekitar 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Sekarang, bagaimana sih dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita menyuruh jari kita untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks? Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jari di dalam saraf. Ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf di antara sel saraf di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Ada celah yang bernama sinaf yang jadi potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf. Pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua.
Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan sel listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan jari. Alhasil, jari pun berhasil digerakkan melalui pengertian ini, lahirlah nama neuron. Teman-teman, tahu gak sih apa yang akan terjadi jika separuh otak kita dibuang? Nah, yang akan terjadi jika otak kita separuh dibuang adalah otak adalah salah satu organ yang paling penting di tubuh kita. Kita sudah berjuta-juta tahun melewati proses polusi sampai otak kita berkurang sekarang. Tapi coba bayangin kalau tiba-tiba otak kalian hilang setengah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah kita tidak bisa ngapa-ngapain? Kok bisa? Jawabannya ternyata enggak. Jadi, kita masih bisa hidup normal dengan cuman separuh otak. Soalnya enggak kayak laptop, kalau dibelah dua bakal rusak. Separuh otak kita ini bakal tetap jalan meski bagian lainnya hilang. Contohnya kayak orang yang tahu kalau dia selama ini lahir tanpa otak belakang karena hidupnya baik-baik aja. Gila banget. Nah, bagaimana otak kita bisa baik-baik aja meski cuma setengah? Otak ini memang paling jago adaptasi. Jadi intinya sisa otak yang masih ada di kepala bakal belajar sampai bisa ngegantiin tugas bagian yang hilang. Otak yang tersisa bisa berubah bentuk koneksi baru dan bahkan jadi lebih kuat. Ternyata ada beberapa penderita penyakit ini yang kejang-kejang bisa hilang setelah beberapa otaknya dihilangkan atau dioperasi. Salah satunya adik kecil ini. Ketika bayi, dia sering kejang-kejang tiap hari. Dokter bilang kalau dibiarin, mungkin dia tidak akan bisa belajar berjalan, ngomong, bahkan baca buku. Tapi dengan operasi yang menyasar bagian otak ini yang bermasalah dan bikin separuh otak ini hilang, dia akhirnya sembuh bahkan bisa beraktivitas kayak anak-anak pada umumnya. Terus, kabar baiknya kita bisa membuat otak kita kuat, yaitu dengan belajar bahasa baru, belajar alat musik, dan membaca buku. Ya, organ paling tangguh ini bisa dibilang juga orang yang paling rapuh. Biar awet, jangan biarkan otak nganggur atau dirusak sendiri. Dan kalau bepergian, jangan lupa pakai helm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.